yang pertama kali dilakukan oleh Nabi bersama dengan sahabat-sahabatnya menghadapi musuh, menghadapi lawan, yaitu perang Badar. Perang Badar dilakukan di lembah Badar, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Kita bisa bayangkan, orang perang berarti mengerahkan semua tenaga, semua pikiran, semua kemampuan untuk bisa menang. Sahabat-sahabat ketika melaksanakan perang di lembah Badar yang disebut dengan lembah Badar ataupun perang Badar, itu terjadi di bulan Ramadan, dan tidak ada sahabat yang batal puasa, dan ternyata perang pun menang. Logika kita, kalau perang menang berarti perangnya pasti semangat. Gak ada perang yang asal-asalan, dan ketika perang asal-asalan maka pasti hasilnya kalah. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون صدق الله العظيم أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat isya sekaligus salat tarawih Masjid Sabilul Muttaqin, hadani Allah wa iyyakum. Di kesempatan kultum ini kami mengambil tema sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh DKM, yaitu etos kerja di dalam bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita bekerja maka kita harus memiliki etos, harus memiliki semangat. Karena ketika bekerja tidak ada semangat, tidak ada upaya untuk memberikan yang terbaik. Kalau kita bekerja di perusahaan, memberikan yang terbaik untuk perusahaan kita, maka kita akan sia-sia belaka. Maka etos kerja ini sangat dibutuhkan dalam bekerja dimanapun saja kita bekerja. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jangan sampai dijadikan kambing hitam bulan Ramadan sehingga kita tidak memiliki semangat untuk bekerja. Jangan dijadikan alasan Ramadan kita puasa, kemudian kita tidak semangat dalam bekerja. Tidak boleh dijadikan sebuah alasan. Kenapa demikian? Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita tentu harus ingat akan sejarah. Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam itu bukan hanya di dalam masjid. Menyebarkan Islam bukan hanya di dalam rumah, tetapi Nabi Muhammad menyebarkan Islam sampai berada di medan perang. Makanya dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad melakukan perang itu bukan karena Nabi Muhammad benci kepada mereka, tetapi justru mereka memulai untuk mengajak perang. Maka muncullah beberapa macam perang. Perang yang pertama kali dilakukan oleh Nabi bersama dengan sahabat-sahabatnya menghadapi musuh, menghadapi lawan, yaitu perang Badar. Perang Badar dilakukan di lembah Badar, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Kita bisa bayangkan, orang perang berarti mengerahkan semua tenaga, semua pikiran, semua kemampuan untuk bisa menang. Sahabat-sahabat ketika melaksanakan perang di lembah Badar yang disebut dengan lembah Badar ataupun perang Badar, itu terjadi di bulan Ramadan, dan tidak ada sahabat yang batal puasa, dan ternyata perang pun menang. Logika kita, kalau perang menang berarti perangnya pasti semangat. Gak ada perang yang asal-asalan,
Dan ketika perang asal-asalan, maka pasti hasilnya kalah. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang kami hormati, jamaah yang kami hormati, mari kita bersama berupaya untuk senantiasa Ramadan jangan dijadikan alasan untuk bermalas-malasan dalam bekerja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan hanya perang yang dilakukan oleh Nabi bersama dengan sahabatnya di Lembah Badar, termasuk Indonesia merdeka, proklamatornya menyampaikan hasil proklamasi kemerdekaan itu di bulan Ramadan. Subhanallah, luar biasa. Pemimpin-pemimpin kita semua, pahlawan-pahlawan yang telah gugur mendahului kita semua, orang tua kita semua, pejuang-pejuang semua, itu memproklamirkan negara kita bisa merdeka itu di bulan Ramadan. Al-Quran pun turun di bulan Ramadan, Lailatul Qadar pun turun di bulan Ramadan. Maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan Ramadan jangan dijadikan sebuah alasan. Justru Nabi Muhammad di bulan Ramadan lebih semangat lagi ibadahnya, lebih semangat lagi aktivitasnya dibanding dengan bulan-bulan selain bulan Ramadan. Oleh karena itu pantas di bulan Ramadan kita harus selalu meningkatkan etos kerja, lebih semangat dalam bekerja untuk meraih prestasi. Tidak akan orang bisa maju tanpa kita bekerja keras. Nabi Muhammad menyampaikan dalam sebuah ayat, "Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil." Katakan kata Allah, wahai Muhammad, wahai kaumku, i'malu, bekerjalah kamu semua ala makanatikum, sesuai dengan posisi kita. Posisi kita menjadi pemimpin, bagaimana cara tugas kita sebagai pemimpin. Kita sebagai bawahan, sebagai karyawan, bagaimana tugas kita sebagai karyawan. Artinya kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Jangan pernah kita berpikir kok enak saja teman kita, enak saja pimpinan kita, enak saja atasan kita, bekerja cuma hanya jalan, cuma hanya duduk, sementara kita bekerja keras. Jangan pernah berpikir itu. Kenapa? Karena posisi kita. Oleh karena itu mari kita bersama berupaya untuk senantiasa. Nabi Muhammad pun mengatakan, "Inni amil," sesungguhnya saya pun bekerja. Jadi Nabi Muhammad memerintahkan kepada sahabatnya untuk bekerja, Nabi Muhammad pun ikut bekerja. Maka ketika Nabi Muhammad membuat parit, membuat Khandaq ketika perang Khandaq, bukan hanya memerintahkan kepada bawahannya, kepada sahabatnya untuk membuat parit, untuk membuat Khandaq, tapi Nabi juga ikut bekerja. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabatnya untuk rajin bekerja? Fasawfa ta'lamun, maka pekerjaan kita akan diketahui. Siapa yang lebih baik, siapa yang baik, siapa yang malas, dan lain-lain sebagainya. Insya Allah bagaimana cara etos kerja di bulan Ramadan nanti akan kami sampaikan, lanjutkan, yaitu di acara kuliah subuh besok pagi. Sebagai kesimpulan, mari kita bersama berupaya untuk senantiasa Ramadan jangan jadikan sebuah alasan untuk bermalas-malasan, tapi justru Ramadan jadikan penyemangat kita untuk bekerja, karena bekerja di bulan Ramadan justru pahalanya berlipat-lipat dibanding dengan di luar Ramadan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.